idola idolanya Om Lumbe nih, Om Lambe nih. Iya, kalau aku ini Udah fans, aku sering fansnya Dr. Jan udah beberapa sering, kali komunikasi juga sama Om Bule ini. udah Iya, sering. sering lihat juga VT-VT beliau ini. Mm-mm. Jadi memang apa pembawaan Om Bule kadang ya lucu, cuman kadang-kadang kita takut juga gitu Om Bule karena Om Bule, aduh cukup berani gitu loh. Masa sih seberani apa sih? Gue bingung. Iya berani lah Seperti apa untuk ya? mengkritik pemerintah gitu, cukup berani gitu dari awal itu cukup berani. Ya tapi kan saya selalu kasih penjelasan yang Apa gimana Mikael? Mikael? Ada apa Mikael? Aku nggak baca nih. Kamu naik nih kenapa nih Mikael? Ngomong apa sih Mikael? Itu katanya gini Pak, Mr. Ya G gimana? kok nggak respon, sibuk banget ya, mungkin dia DM Bapak kali. DM aku gimana? Oh, itu HP-nya masih di atas gini masih dipakai gitu laptop. nah, Lia Medan masuk, Lia Medan invite. Yang mana Lia Medan? Kan nggak ada ini Lia Medan. Nah aku masukin deh, coba supaya masuk. Itu Coba. Dokter Janet banyak yang di bawah banyak nanyain kabar, tapi sama Dokter Janet nggak dibales tuh. Gak apa-apa, Dokter Janet silakan disampaikan kabar baik, diceritakan tuh. Mana? Ya. Mana? Pada tanya saya mana? Itu yang Oh, Pak Mikael Shop. Ya, kabar baik, Kak Mikael. Gimana juga kabarnya? Kabar saya selalu baik, alhamdulillah. Ya, makasih. Mohon maaf baru baca nih komen-komen di bawah. Iya, makasih. Jadi, Ami bebas, Ami bebas. jadi kasasinya ditolak ya, Mr. Sia. ditolak asli. Ini bukan hoax asli, teman-teman. Yang mau marah silakan marah sama Kompas, jangan sama Mr. G. Bapak dapat THR berapa ini? Kalau ditolak itu artinya apa, Mr. C? Artinya sudah ingkrah. Ingkrah. Arti ingkrah itu apa, Mr. C? Artinya sudah namanya sudah terpidana. Terpidana. Kasus apa, Mr. C? Kasus pemerasan dan TPPU. Jadi sah ya, Mr. C ya? Sah alias absah. Berapa tahun, Mr. C? 3 tambah 3. 6 tahun. Oh, 6 tahun. Kirain 3 tambah 3, 9 tahun, Mr. C. Ya dikasih Mael yang 3. Kalau kata Miss gini, kalau yang mau nangis gimana, Mister J? Yang mau nangis ini tangannya diatur di sini baru gini-gini. Terus nggak drama sakit leher? Drama bukan sakit leher sekarang. Kemarin tuh sakit gigi, giginya patah. Giginya patah, lututnya kesleo, semuanya sudah. Saya ini mengabarkan begini, ini untuk teman-teman semua, bukan untuk diri saya. Daripada ini teman-teman pendukung pada nunggu-nunggu nggak jelas, ini loh beritanya saya kabarkan. Saya kabarkan. Kenapa kok saya begitu semangat? Karena memang sejak awal itu saya katakan, Nikita Mirzani bersalah. Ternyata hakimnya ngikutin saya, gitu loh. Alhamdulillah. Om Zi kalah perang. Enggak. Nanti malam tuh perang-perangan. Kita ini sekarang lagi berita ini dulu. Nanti malam masalah perang ya. Nih ada Bang Musti, katanya sangat disayangkan kasasi ditolak, mestinya ditambah lagi hukumannya. Tapi kasihan juga lah Bang, itu udah 6 tahun tuh menyiksa loh. Iya, iya. Joten Morgan, pinner giginya NM nggak bisa mengunyah nasi di penjara. Ya nasinya terbuat dari ini kabar menyenangkan. Silakan teman-teman, silakan dicarikan room pendukung sana silakan. Om Ji, kasus apakah? Ini loh, kasus TPPU ini loh yang di atas, Pak Ipong.
Masalah perang nantilah, kita urusan perang nanti. Pasti yang disalahkan siapa ini? Bapak yang disalahkan adalah hakim. Loh, tadi sudah aku disalahin tadi. Salahin sama siapa? Oh, sama orang-orang di sini tapping-tapping. Wah, tua, diem lo, diem lo. Lo aku diem tuh tetap beritanya ya seperti ini. Berarti masih di bu itu iya masih di dalam Kak. Udah gitu menjaga lagi kalau udah bebas. Gitu Betul Kak teman-teman. Sel, iya. Iya benar hakim disalahin grup. Iya nanti disalahkan lagi. Pantengin lah status IG-nya dia. Pasti itu. Nanti yang disalahkan adalah Pak Hakim, JPU. Pasti itu disalahkan itu. Ada pendapat Bu Dr. Janet, biar saya di mute dulu. Silakan Dr. Ya, Janet. silakan. Silakan. Tanggapannya, tanggapannya Oh, sampean lo mengenai pengacaranya yang selalu bilang, "Nih kita akan bebaskan nanti dikasasi." Tapi tidak terbukti, Dr. Janet. Pandangannya gimana pandangan? Monggo. ya makanya ya kalau saya ya ini kan apa ya namanya pengacara itu kan ya selalu begitu ya. Cuman maksudnya nggak boleh juga kan pengacara itu menjanjikan yang berlebihan kepada klien begitu loh. Hmm. Karena kalau menjanjikan kepada klien berlebihan terus nggak terbukti begitu. Seperti itu. Lagian kan selama ini pengacaranya ini tidak mengingatkan kesalahan-kesalahan Nikita Mirzani seperti Iya, apa begitu, ya iya, kan? iya. Dibiarkan begitu. Ya ini untung-untungnya sih hakim-hakimnya, baik hakim pengadilan tingginya, ini Mahkamah Agungnya ini semua terlalu baik gitu loh sehingga hukum dia nggak ditambah-tambahkan begitu. Seperti itu sih, Mr. C. Benar sih terlalu baik kalau menurut saya hakim-hakimnya ini. Oke, sekarang menurut Dr. Janet, kalau mau minta tambah itu tambah berapa Dr. Janet? Nanti saya kabarkan. Kan sudah diputus kan, Mr. C. Iya, iya. Iya, itu masalahnya karena sudah diputus. Saya itu cuma ngomong, eh? Saya cuma ngomong memberitakan kabar berita yang sebenarnya. Aku disalah-salahin disuruh diam. Loh kalau aku diam apa mempengaruhi berita ini? Berita tetap berita. Gitu loh. Dan saya nggak ada pengaruhnya dengan hakim-hakim itu. Aku nggak kenal sama hakim-hakim itu. Kok Mr. Z diam aja katanya. Udah tua ingat umur. Tua-tua begini juga pernah muda. Daripada teman-teman yang tapping itu muda tapi belum tentu sampai tua. Kalau saya kan sudah pasti tua kan. Betul, betul. Masih ada jejak digitalnya, masih ada tappingannya, saya bisa ini. Ya, gitu. Dibilangi Mr. Z tua lebih baik diam, ingat umur, ibadah, banyak amal jariah. Lah emangnya kalau aku beramal tuh bilang sama situ. Justru yang tua-tua ini menasehati yang muda gitu kan. Justru itu tua-tua begini tuh. Coba kamu cari kelapa itu kelapa tua apa kelapa muda? Kelapa tua itu banyak santannya, yang muda itu belum tentu banyak santannya gitu ya Pak. Iya, dia belum pernah lihat yang namanya tua. Ini kalau tua ini wah berbahaya. Jadi saya hanya bilang sama kepada mereka-mereka itu yang selalu bilangin saya tua itu ya saya terima kasih karena memang saya akui saya tua gitu loh. Saya tua. Tapi saya mengingatkan kepada yang muda-muda itu ya kan? Yang muda-muda itu jangan sampai ya kan? Harus jaga kesehatan supaya bisa sampai tua seperti saya gitu loh. Ya. Iya, tua is a blessing, betul. Jangan Yang sampai muda-muda belum tentu jadi tua gitu kan, Mr. C. Nah, gitulah. Ayo tapping lagi yo, siapa yang mau tapping? Oke, sampai di sini saja itu kita sudah tahu nih, berarti tebakan mana yang benar. Artinya Mr. G yang selama ini saya ini ya, saya sudah sampaikan kan bahwa inilah yang benar. Katanya di sana pencemaran, saya di sini bilang pemerasan. Ya, katanya bebas, saya bilang tidak mungkin. Begitu ya kawan-kawan ya. Dan akhirnya
Akhirnya pure lah, ini jadikan, nanti saya jadikan apa namanya nih, pembahasan tersendiri ya. Intinya sekarang ini Nikita Mirzani bukan lagi titipan, bukan lagi terdakwa. Karena statusnya itu karena belum ada ingkrah, maka statusnya masih terdakwa. Tetapi setelah nanti ini kasasi ini, maka dia sudah dinyatakan ingkrah. Maka nanti akan ada jaksa yang mengeksekusi menjadi terpidana. Begitu teman-temanku. Nah, Bapak, jadi Sobat aku Susi. mau nanya nih, itu kan 6 tahun, sedangkan Om NM Bule ini kan, dulu, Om Bule dulu, Om Bule oh, dulu. boleh dulu. enggak Ya. sama, mungkin pertanyaan sama kan sudah jalani 1 tahun. Jadi ujung-ujungnya apa 7 tahun dong dengan 1 tahun kemarin udah dimasuk. Jadi ya dia bakal di situ 7 tahun, benar kan? Enggak begitu Om Bule. Jadi dipotong Om Bule. Jadi kalau Om Bule punya utang sama saya 6 juta karena sudah bayar 1 juta, berarti sisa 5 juta begitu Om Bule. Tahu, tapi kan kemarin itu kan dia bukan eh, apakah dipotong kemarin dipotong ya? Dipotong mulai dari polisi. Jadi bahasanya begini, mulai dari proses penyidikan, penuntutan hingga peradilan itu diperhitungkan. Jadi total semua itu 6 tahun Om Bule. Ya karena aku confused karena kan depending artinya dia kan minta kasasi aku pikir oh iya sih oh ya oke tetap berlaku ya oke sih. Ya karena dia tetap di dalam, kecuali kalau ditangguhkan penahanannya, artinya di luar itu, kemudian dia masuk lagi, dia mulai hitung baru lagi. Oh Tapi ya benar ya. ya, tapi inilah hitungan di Indonesia itu. Beda dengan di Italia Om Bule. Iya ya kurang paham juga sih Jadi penjara dihitung tuh mulai dari penangkapan kan 1 hari, penahanan 20 hari, ditambah perpanjangan itu di global semua. Jadi kalau istilahnya 6 tahun tadi, kalau dia sudah jalani 1 tahun, ya dikurangi 1 tahun, baru dihitung di yang setelah 1 tahun ini dihitung lagi sampai ke 5 tahun ke depan begitu. Halo. Hai Halo, Kak Salsa Bella. masuk say Zanzi masuk Ji. Apa kabar Kak Sansa? Ayo biar rame say masuk. naik dulu Sa. Ngobrol yuk Kak Sansa. Iya, aku dari tempatnya tadi gangguin dia. Nah keren. Selamat malam semuanya. Malam Kak Sansa. Halo, Kak. Aku pikir tadi bahas Dokter Kamila. Om Bule, halo dokter, Sa. halo semuanya. Halo juga kan Kak Sansa. Sansa, apa kabar ini? Udah lama. Lama ndak ngobrol nih Kak Sansa. Iya, mau ngebahas Nikmir kan baru hari ini putusannya. Betul. Kirain tadi Pak Zi waktu di live-ku dia bilangnya mau bahas Dokter Kamila. Ternyata. Salah. Tunggu ya. Emangnya aku nyebut nama Kamela? Oh enggak ya? Enggak lah. Aku cuman tapping. Yuk bahas yang putus cinta gitu kan. Oh alah. Jadi Iya. kita bahas apa ini? Ini loh bahas putusan yang baru turun ini. Oh iya, putusannya kan benar kan, nggak bebas. Gimana Iya, tuh? iya. Iya nggak bebas lah karena putusannya kasasinya ditolak. Jadi vonisnya tetap 6 tahun gitu, Bu Sansa. Oh, berarti yang harus dijalaninya berapa lagi, Pak? Ya kan sudah dilewati nih 1 tahun, tinggal perhitungannya ya berapa tahun ke depan ini. Oh, Kan sudah dijalani tuh 1 tahunnya, itu kan dihitung tuh. Kalau dulu puasa sampai sekarang puasa kan sudah 1 tahun tuh. Nah, kalau udah putusan lama juga ya ternyata. Om Bule, Bu Dokter, semuanya udah 1 tahun loh. Udah 1 tahun, iya. ya namanya dipotong tahanan, mulai dari kepolisian dihitung berapa lama, di kejaksaan berapa lama, di pengadilan berapa lama. Itulah di total nanti. Di bunyinya itu kan di situ dihitung mulai dari penahanan kepolisian.
Jadi kalau dihitung dari mulai penahanan kepolisian, waktu itu masuk kan puasa, sekarang puasa lagi, berarti kurang lebih sudah 1 tahun kan, Mbak Janja. Iya Pak Zi. Kalau putusannya 6 tahun, maka sudah 1 tahun dijalani, sisa 5 tahun ke depan nih, gitu. Biasanya kalau putusannya seperti ini, biasanya ya, kalau sudah menjalani 2/3, kalau di 2/3, kemudian nanti kalau dipotong-potong yang lain-lain saya tidak tahu. Kalau sudah menjalani 2/3, dia bisa mengajukan yang namanya apa namanya itu bebas bersyarat, ya, bebas bersyarat. Ya, bisa sampai di antara 4 tahun sampai 4 tahun setengah lah. Ya, nggak lama juga sih. Maksudnya bebas bersyarat 4 tahun gimana Pak Ji? Kurang paham nih. Nih, kan kan putusan 6 tahun. Iya. Kalau menjalani hukuman itu kan 2/3. Mm-mm. 2/3 dari 6 tahun tuh berapa? Oke, terus? Nah, 2/3 setelah dijalani, dia bisa mengajukan untuk pembebasan bersyarat. Hmm. Ya, belum pernah kan? Belum pernah, makanya nggak ngerti. Memahaminya pun agak sulit ya Pak Zi. Ya, ya begini teman-teman. Jadi kalau sudah dijalani, ada aturannya memang. Kalau kelakuannya baik, kemudian mendapatkan ini ya, remisi-remisi, hitungannya nanti kalau sudah menjalani 2/3 masa hukuman, dia bisa mengajukan namanya pembebasan bersyarat. Ya, PB namanya kalau orang-orang di dalam tuh namanya PB, ngajukan PB gitu, ya. Nah, pembebasan bersyarat itu kalau di ACC dia bisa bebas bersyarat, tapi wajib lapor terus dia selama dia tinggal di luar. Tetapi harus dijalani dulu 2/3 vonisnya begitu, Bu Zanja. Oke, berarti 2/3-nya berapa lama lagi Pak Zi? Ya ini kan kalau sudah Udah 1 sekarang tahun. ini? Iya kan sudah kemarin nih sudah mulai sekarang ya dihitung lah. Katakanlah 4,5 tahun 2/3-nya sudah dipotong 1 tahun berarti masih ada 3,5 tahun begitulah kira-kira. Tapi kalau misalnya Pak Zi, aku kan nggak tahu ya, jadi nanya ya. Hmm. Kalau misalnya dia ini apa, lupa lagi gara-gara baca komen nih. Sumpah udah di otak tadi. Iya. Oh gini. Kalau Ya. misalnya dengan case dia yang dia itu kan melakukan tindak kejahatan itu kan menggunakan ponsel ya. Hmm. Nah, jadi kan artinya kalau misalnya dia bebas bersyarat dengan kasus dia yang seperti ini, itu kan tidak menutup kemungkinan dia bisa melakukan hal-hal sedemikian rupa lagi. Orang dia tinggal angkat telepon gitu loh Pak Ji. Kalau sudah di luar dia bisa melakukan apa saja, tapi untuk melakukan perbuatan yang sama tidak bisa. Karena Perbuatan yang sama kan masa hukumannya belum selesai. iya itu nggak bisa dijadikan pertimbangan ya buat dia nggak bebas bersyarat gitu. Nah, itu saya nggak tahu bagaimana bermainnya di sana, tapi intinya dia ngajukan. Kalau dinilai itu bisa di ACC ditandatangani, kalau dinilai orang-orang itu bilang tidak bisa ya dia tidak ajukan begitu, Bu. Iya agak aneh ya Pak Ji. Misalnya dia ini begal. Kalau begal, ya kan dia menggunakan itu dengan apa ya? Secara langsung misalnya dia bebas bersyarat, tapi lu nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu masih mungkin dia tidak melakukan hal begal lagi. Tapi kalau misalnya dia itu melakukan tindak kejahatan melalui handphone, artinya begitu dia keluar dan pegang handphone, itu dia bisa saja melakukan hal yang serupa. Jadi harusnya menurutku harusnya nggak bisa dia dibebas bersyarat sih. Nah, itu Mbak Jansa, ketika diketahui atau ada laporan terkait dengan tindakan yang baru, itu bebas bersyaratnya itu bisa dicabut, Mbak Janja. Oh. Ya, misalnya nih, baru seminggu bebas bersyarat tapi melakukan perbuatan begitu lagi, kemudian ada laporan lagi, kemudian disampaikan nih sama itu kan karena statusnya dia bebas bersyarat, itu bisa dicabut itu bebas bersyaratnya. Sama juga kalau di kepolisian.
Kalau di Mm-mm. kepolisian misalnya upaya penangguhan ya, Mm-mm. upaya penangguhan. Misalnya polisi tahu bahwa setelah ditangguhkan kok melakukan lagi, ya kan? Mm-mm. Polisi langsung cabut itu penangguhan penahanannya itu. Oke, Kembalikan, berdasarkan laporan siapa? Aduan masyarakat, Pak. ya siapapun dia yang menjadi korban atau aduan masyarakat bisa, Oke. bisa. Hmm. Oke. Tapi kalau bicara feeling, kalau itu kan tadi bicara yang benar tuh. Kalau bicara gak benar nih, feeling. Ya, Feeling teman-teman di sini dia bakal bebas bersyarat enggak, Pak? kalau feelingku dia mengajukan ya, dan feeling saya dia bisa bertaubat. Ini memang tahun pertama belum bertaubat, tahun berikutnya insya Allah bertaubat. Kalau menurut Om Bule, kira-kira dia bakal bebas bersyarat gak? Itu kan masih lama ya, itu nanti presidennya siapa ya? Kan nggak nunggu 4 tahun lagi, kata Pak Z Nggak tadi. lama lah. Kalau 2/3 itu kan berarti 2/3 Itu maaf berarti ya, kan 4 tahun lah. 4 tahun dikurangi 1 tahun berarti 3 tahun lagi itu lah. tolong dong Michael yang ada radio apa TV berisik banget deh. Maaf Mr. Z, itu Oh ini ya 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 ya. aku Dari nggak tadi suka, sorry ya gue. udah tak mute tadi kok. Iya, soalnya berisik banget. Menurut Oke. gue sih itu masih lama ya. Hmm. Mengajukan PB-nya. Pasti kan dia punya bantuan juga kan dari Oki Jelly, dari mana. Pasti ada lah gitu-gitunya lah. Iyalah, apa namanya? Iyalah, usaha ya, upaya ya. Ya Enggak, janji lah misalnya ya bantuan aku apa? masuk tapi lo janji bantu gue lah apalah kan dia pasti ada kroni-kroninya. Iya, saya tidak tahu ini tadi. Ini masih yang akan datang. Jadi kalau menebak-nebak nggak bisa. Saya hanya mau tanya sama Om Bule. Om Bule tadi nanya presiden-presiden gimana? Om Bule gimana tadi presiden? Enggak kan kemarin kan minta tolong ke Prabowo, nanti minta tolong ke siapa kan nggak tahu presidennya siapa kalau Oke, 4 tahun lagi. oke. Dia Masa nelpon, dia minta tolong Pak Prabowo juga nggak ditolong. justru ini saya bertanya sama Om Bule lah. Kira-kira nih tahun-tahun berikutnya pencalonan presiden Om Bule nyalon apa enggak? Itu. Kan nanti presidennya kan Donald Trump. Oh, dimutasi ke sini ya? Iya kita langsung jadi koloni itu katanya. Bodoh amat lah gue mah. Ya ini dele biasa ya, dele biasa ya. Ini delik biasa. Orang yang menjadi korban yang melaporkan. Jadi gitu. Aduh, teman-teman ini kita ini sudah tahu sekarang bahwa eh, putusan daripada MK itu mengantarkan pada status ya teman-teman. Jadi statusnya Nikita Mirzani itu sekarang sudah menjadi terpidana. Jadi kalau keluar nanti itu namanya mantan narapidana. Ya, kemudian sekarang ini kalau sudah masuk ke Pondok Bambu itu bukan warga binaan tapi apa namanya? Warga hinaan. Oh salah ya, maaf. Terpidana karena putusannya. Nah, mari kita dorong nih untuk teman-teman semua, teman-teman yang mendukung itu nggak apa-apa. Kita satu apa namanya? Satu apa Satu barisan. kesepakatan lah. Silahkan didorong untuk melakukan PK teman-teman. Untuk melakukan PK itu baru mantap teman-teman ya. Nah PK itu bisa langsung atau harus tunggu berapa lama? Masa langsung PK ujuk-ujuk bisa? Bisa. Oh, sepanjang PK itu bisa bunyinya Om Bule ya, setelah memiliki putusan ingkrah Om Bule. Ya, sekarang udah ingkrah, oke. Oke, sekarang ingkrah, kalau sudah ada suratnya ingkrah itu, sudah dieksekusi oleh jaksa, dia sah melakukan kapan saja. Begitu Om Nah, Bule. resikonya apa? Resikonya apa PK kalau ditolak? Resikonya naik lagi Om Bule, jangan Oh, tanya-tanya. haleluya, puji Oh Tuhan. ya udah kalau gitu kita mendukung kawan-kawan untuk Nikita Mirzani Oke, PK. PK, betul, Amin, saya amin. dukung. Karma is real ya, Dr. Sergio Lopez. Karma is real. Ada Sergio Lopez. Halo, naik Sergio Lopez. Tapi ini bahasa Indonesia loh ya. Ada kawan kombur. Nah, ini kita, Hai kawan kombur. aduh barisan sakit hati kita semua di sini, bukan ya? Bukan. Dokter Jani. Bukan,
Barisan Zanzabella. barisan bicara fakta. Iyalah. Halo kawan, kemana aja sih? Ya Enggak, nggak bagus ya. jadi gini Pak Ji, kawan-kawan, sama yang di bawah nih 179 miliar manusia. Sebenarnya kalian sesana nggak sih dengan putusan ini? Kami pengen tahu. Sudah nggak ada, tadi sudah 700. Sudah 700 tuh menyerang saya semua. Lebih baik orang tua diem katanya. Aku yang pertama yang menanggapi ya terkait dengan PK terkait dengan Kasih. kasasi ya. Sebenarnya kalau misalnya mau dibilang happy, nggak mungkin juga lah ya kita berbahagia di atas penderitaan orang lain, tapi lebih kepada Enggak juga lu bohong lah, kawan-kawan bohong. Tuh anjing aja gonggong tuh. enggak, maksudnya Iya. gini. Maksudnya gini, ya udah kita menghormati aja semua proses hukumnya. Kalau misalnya kasasinya ditolak. Nggak boleh basa-basi gitu, kawan kombur. Gue tahu. Ya, Enggak, lagian kan kita bebas dari sosial media kan nggak ketakutan. Gue dulu ketakutan loh oleh si Marijan, diintimidasi lah apalah itu ngomong sembarangan. Jadi lebih tenang, itu kan satu poin positif untuk kami influencer. Nah, cuman ini apa namanya kasasinya kan ditolak. Nah, kalau misalnya ini kita ada hatinya yang disisakan gitu ya untuk si NM ini, ya kita support dia untuk mengajukan yang namanya PK. PK gitu. Oh ya biar naik ya. Jangan dibuka Om Bule. Oh ya sorry. Jangan dibuka. Jadi ini sekarang. sebenarnya bagus Pak Ji. Hal ini membuktikan bahwasannya nggak ada yang kebal hukum. Buktinya susah dia keluar, susah kali pun. Malah sih kawan kombur dia ada hati lain yang dia pengen Nikita Mirjani PK. Walaupun Oh, iya. gue tadi denger ini isi hati lu bilang gini, PK aja biar naik gitu. Nah, tadi kan kenapa kasasi kok tetap? Jadi gini, kasasi itu pada intinya adalah mempertimbangkan kaitannya dengan penerapan hukum. Kalau penerapan hukum tidak ada masalah, ya itu putusannya disetujui oleh majelis hakim PK. Jadi putusannya penerapan hukumnya benar. Tidak ada yang salah. Kalau tidak ada yang salah, jangan disalah-salahin. Jadi tidak ada salahnya ini hakim Mahkamah Agung itu nggak ada salahnya. Kenapa? Karena dia tidak melihat adanya penerapan hukum yang salah sehingga menetapkan ya sudah sesuai dengan putusan pengadilan tinggi begitu pada saat banding gitu. Makanya kemarin saya bilang kalau ini sudah ingkrah, udah selesai sebenarnya tugas dari jaksa dari ini sudah selesai. Kenapa saya katakan sudah selesai? Berarti membuktikan kan adanya kesalahan di pengadilan tingkat pertama. Kemudian kalau sudah mau kasasi nanti harus dilewati dulu yang ini. Makanya kemarin-kemarin itu nggak mau dikatakan sebagai terpidana itu nggak mau. Kenapa? Karena putusannya belum ingkrah. Nah sekarang ini sudah ingkrah, maka bisa dikatakan sebagai terpidana begitu. Nah, bisa nggak pengadilan pertama itu melakukan strategi alias lempar bola ke atas biar kelihatan tidak ono ini, tidak ada kucur-kucrut, nggak ada hal-hal yang bisa dituduh, dia lempar bola gitu ke atas biar nanti banding. Apakah bisa kayak gitu? Sebenarnya hakim tuh tahu. Hakim di pengadilan negeri tuh paham betul karakternya nih kita. Ini orangnya ngeyelan, ini pasti banding nih. Udahlah, kasih 4 tahun aja dulu. Nah, kepancing dia. Harusnya terima kasih tuh. Harusnya loh ya. Karena dihilangkan tuh pidananya yang berat tuh dihilangkan.
Iya. Tapi ternyata karena karakter itu terbawa, bahkan didorong-dorong sama penasihat hukumnya, bandinglah dia. Oh Pak Zi, jadi berarti kan berarti yang terbukti itu yang hasil kemarin kan yang setelah dia banding, berarti TPPU-nya masuk ya? Masuk. Masuk. TPS. Makanya dari PK itulah, dari banding itulah di tingkat kasasi itu dibenarkan lah bahasanya itu ya, disetujui. Ditambah masa Oke. hukumannya. Ditambah masa hukumannya. Iya, jadi Di, dia di tidak, dokter kalau approve lah ya. jadi bukan, sebenarnya nih saya kasih tahu teman-teman, sebenarnya di MA itu bisa bisa mengabaikan putusan banding, bisa mengabaikan putusan tingkat pertama. Dia memberi putusan sendiri, bisa sebenarnya. Tapi kan dia menguatkan putusan PK. Dia menguatkan putusan PK. Jadi ketika putusan PK ini dikuatkan, maka inilah yang terjadi. Begitu. Dan pada akhirnya, inilah yang sebenarnya kita tunggu-tunggu sekarang ini. Apa? Kekuatan hukum, ingkra. Ini sekarang. Kak Fitri yang kita tunggu-tunggu Malam Pak Zi, Kak Fitri. Aku baru loh, Hai aku Kak baru buka Fitri. TikTok langsung disamber. Hai semuanya, selamat malam semuanya Zanza. Malam. Bintang Silakan Kak Fitri berbicara. Besti kawan kombur Om Bule, Sela, Selamat selamat malam malam. semua. Malam Kak Fitri. Selamat malam, Kak. Apa kabar? Baik. Aku belum tahu ini temanya apa, dengerin dulu. Lanjut Mr. Ji. Ya, oke, temanya langsung saja saya berikan. Langsung saya berikan ini supaya langsung ditanggapi. Putusan dari kasasi. Kasasi kandas Nikita Mirzani tetap dihukum 6 tahun buwi. Oke, silakan. TPPU Kak. TPPU dan Aku dan hanya ITE. aku hanya melanjutkan pembicaraan aku sama Zanza. Kata Zanza, memang bakal seperti ini dan mampus. Astaga, nggak apa-apa deh. Lanjut Kak. Fitnah aku Kak, aku senang. Aku fitnahnya di depan aja. Kata kawan kombur, syukurin. Katanya mudah-mudahan nanti kalau abis ini PK nambah jadi 12 tahun. Ya kan kawan Ya. kombur, kamu ngomong begitu kan? Tadi Iya, dibilangnya iya. kayak gini, mampus lu Niki katanya Kak, parah. Ya. Aku saksinya dia bilang begitu. Ini judulnya nih ya, judulnya nih ya. MA tolak kasasi Nikita Mirzani, tetap dibui 6 tahun penjara kasus Undang-Undang ITE dan TPPU, gitu ya. Oh, berarti TPPU-nya diperkuat ya, Mr. Z ya? Iya, masih nempel dia dari putusan banding itu dikuatkan di kasasi ini. Di tingkat MA putusan banding pengadilan tinggi itu dikuatkan sama. Iya, sama. Cocok ini Ramadan berkah. Ya nggak, Janza? Iya. Tadi bilang hadiah ulang tahun kakak gimana sih? Oh bener. Aku tuh hadiah ulang tahun banget loh ini. Iya. Kak Fitri baru ulang tahun loh Mr. C. Iya loh. 2 hari yang lalu ya. Mr. Z nggak ngucapin aku loh. Selamat ulang tahun Bu Fitri. Kak Fitri nggak repost sih. Kakak kemarin harusnya baca. Aku bilang nih, selamat ulang tahun ya Kak. Semoga ada kado terindah. Aku nggak kebaca, Janza banyak banget yang nggak aku repost. Bener. Enggak, Banyak begini. banget yang nggak ke-repost. Bentar dulu. Saya itu sebenarnya sudah WA. Tadi begitu saya Mr. Z, WA. ini bulan puasa jangan berbohong, sebiji zarah pun jangan berbohong. Nggak ada Mr. Z WA saya niat juga enggak. Dah. Tunggu dulu. Enggak, itu Masalah Kak dulu. Fitri mana itu? Yang betul Pak Zi. Saya WA. Assalamualaikum Bu Fitri, boleh nelpon, sedang meeting. Jadi nggak bisa ngucapin dong saya. Itu mah bukan ulang tahun saya, Mr. Z. Waktu Ulang Mr. tahunnya Z siapa WA itu? saya. Itu Mr. Ji nelpon Fitri Rahayu kali. Selamat ulang tahun Bu Fitri. Terima kasih. Sehat selalu. Ulang tahun Kak Fitri.
Teman-teman, ayo diucapin nih ada Bu Fitri ulang tahun teman-teman ini diucapin panjang umur, sehat selalu, Terima lancar kasih. semua rezekinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama buat teman-teman semua. Menarik itu ketika TPPU-nya itu dikuatkan, ada nggak tindak lanjutnya lagi? Nggak ada, udah 6 tahun aja gitu Pak Ji. Ya Gimana sudah, tuh? ini sudah 6 tahun ini karena terbukti TPPU. Kalau ITE saja kan sudah divonis tuh karena di pengadilan tingkat pertama TPPU itu tidak terbukti. Iya, berarti segala barang-barang yang disita itu nggak perlu dibalikin ke dia dong. Kalau begitu dibalikinnya ke yang ngelaporin dong, yang lapor ya, Reza Iya, dong. itu kan ada putusannya untuk barang bukti ini dikembalikan ke sono, untuk ini dikembalikan ke sono. Nah, ini imbasnya pada PMH. Raffi. Ya udah pasti kalau PMH mah udah pasti nggak saya aja yang nggak ngerti hukum mah itu mah dagelan aja PMH Mr. Z. Iya, Mau iya, apa? iya. Karena ini imbasnya ke PMH, begitu sudah ada putusan ini dan itu ingkrah, maka sudah bisa dijadikan para penasihat hukumnya, para kuasa hukumnya untuk dijadikan menangkis di PMH. Mr. Z, ini tolong dijawab nih. Miss apa nih? Miss nyampah kali ya. Terus yang illegal access gimana? Ada apa illegal access itu udah diakuin jadi Nih, barang bukti yang sah. Coba nih, jelasin Mr. Z pada aduh, pada nggak nih. ngerti, pada pura-pura blow on atau gimana ini netizen? Ini saya yang ngomong ya, saya ngomong bukan siapa-siapa ini, saya nggak ada kepentingan. Jadi gini, ketika barang bukti, alat bukti terkait itu tadi sudah digunakan di dalam proses peradilan sebagai alat pembuktian, maka bunyi kalimat hakim tadi digunakan. Yang bersangkutan dinyatakan secara sah, ya, secara sah, bersalah, terbukti bersalah. Frasa sah itu artinya barang bukti, alat bukti itu semua sah. Kalau sudah sah nggak ada yang kotak-katik sudah. Mau dilaporkan apa itu tadi itu akses mau di illegal akses tidak ada gunanya karena sudah masuk di situ, sudah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah. Artinya frasa sah sudah sampai di pengadilan itu sah semuanya, sudah didengarkan oleh pengacaranya, sudah didengarkan oleh terdakwanya, sudah didengarkan oleh jaksanya, sudah didengarkan oleh hakimnya, dia sudah sah. Kalau sudah sah untuk apa lagi dikutik-kutik lagi? Lama-lama ini muter-muter aja di polisi lapor lagi gitu aja. Jadi sudah sah. Paham ya? Paham nih netizen ya. Jadi nggak usah cari-cari kesalahan PMH. Jocel, tadi waktu lab Dokpeng Mr. Yi disebut-sebut suruh nyebut yang banyak. Nggak apa-apa, suruh nyebut banyak sekali nggak apa-apa, Cel. Saya seneng, Cel. Memang saya tunggu disebut, baru saya nanti langsung speak up. Tapi sakti juga kawan-kawannya itu ya, yang kalau misalnya nih ya, aku kepikiran aja nih Pak Zi, kepikiran gini, kan TPPU itu terbukti, TPPU itu kan berarti karena dia membayarkan yang itu kan, membayarkan itu, terus dia ngasih duit, mengalihkan duitnya kemana gitu. Nah itu kan udah diaransemen dan diarahkan oleh CEO ya. Tapi CEO-nya benar-benar nggak kena ini. Nah, saya justru ini, saya sebagai mantan ya, justru ini nggak berkelas kalau ini yang diramaikan. Justru yang berkelas tuh yang disebut di dalam persidangan itu. Yang seharusnya kalau saya ya, ini kalau saya sekali lagi ini kalau saya. Yang mana Pak Zi? Nanti Kak Sansa, sebentar lagi Kak Sansa. Mereka Nunggu inkrah dulu, baru dilaporin. iya nunggu ingkrah dulu. Ini mereka sudah mulai masukin lagi laporannya. Oh gitu, oke nggak paham. Kan ada nomor WA saya kan? Pak Ji jangan Pak Ji, nanti Pak Ji suka sama aku bahaya. Orang dia suka salah-salah WA, Yanza, bener. Iya, Fitrin tapi Resepsi suka mana? pura-pura salah WA. Iya, benar. Pak Ji bahaya kali. Saya sudah orang tua, nggak mungkin lah salah-salah WA. Aku kalau membaca itu pakai kacamata double-double loh.
Canda, Mesursi. Iya, 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 iya. Jadi Ini gitu. Jadi Ini yang ini pertanyaanku ya, kenapa hasil kasasinya itu setelah malam Lailatul Qadar ya? Ini doa siapa nih yang terjawab di malam Lailatul Qadar? Enggak, alah lu kamu tahu dari mana ini malam Lailatul Qadar, kawan kombur? Ini. Lu nih kadang-kadang lu ngomong aja yang bener. Tadi lu bilang lu masih ada hati. Sebenarnya nggak senang di penderitaan. Kalau kata gua mah, gua denger isi hati lu. Lu seneng lah dengan putusan ini. Coba kalau putusan ini tuh, oh ternyata Nikita Mirzani bebas, pasti lu sedih, ya enggak? Jujur aja. Ya, suka lain di mulut, lain di hati deh kawan kombur beneran. ya dia berdiri di dua kaki. Enggak lah. Doanya ini Bang Kawan, doa fan-fannya NM. Ami bebas, Ami bebas, Ami bebas. Nah, itu kan doa-doanya itu, Udah doa-doa selamatan fan. katanya. Tapi aku dapat kabar, bukan kabar sih, ini mah udah 99% bener ya, mudah-mudahan ya. Hmm. Kawan kombur bestian sama Miss Gosip sekarang dia udah saling support lagi. LBK dong Kak Fitri, LBK. LBK. Aku like banget loh kali ini LBK keputusan kawan itu. kombur. Aku like banget loh, ini bener-bener Iya. banyak berita Iya. gong di Ramadan ini loh kawan kombur. Kalau aku Kak, aku nggak berani ya menyebutkan nama Putri Gosip itu karena dia bilang nggak level. Aku di bawahnya. level 3. Kak Kawan Fitri kombur berarti Kak Fitri bener-bener berarti nanti ada undangan online ya, soalnya kan mau nikah kan? Kawan iya kombur adalah sama itu adalah. sama Coba kawan kombur gimana caranya kamu bisa merayu lagi Miss Gosip itu bisa kembali ke pelukan kamu itu? Enggak Nah, lah. ceritakan kawan Ya, kombur. silakan ceritakan. Bang. Coba Buka dulu ceritakan. rahasianya, buka. Assalamualaikum Kak. Enggak, ini sebenarnya ini sebenarnya ya, kalau misalnya aku sama si Gosong itu setelah memilih kita untuk tidak bersama-sama lagi, itu kita sudah komitmen, misalnya di suatu hari nanti kita ada kayak kesamaan pemikiran lagi, itu kita tetap Fitri tidak bisa di mute gak sih? biarin. Ini kalau kamu memang bisa menyatu kawan kombur, saya kasih donat deh, donat. jangan Terusin kawan kombur, terusin. Jangan ada yang skip. Jelasin yang benar. Terus gimana bisa Kawan balik kombur lagi ke kapan pelukan nikah? kamu? Tunggu dulu. Kampung kombur. Silakan kawan kombur. Enggak gini, waktu kita memilih untuk berpisah beberapa bulan yang lalu itu, kita memang sama-sama itu berkomitmen kalau misalnya di kemudian hari kita ada disatukan lagi dalam satu pemikiran yang sama, itu kita bisa menjalaninya, tapi tidak dengan pakai hati gitu loh. Lo pakai apa nih? Nggak pakai hati lagi gitu. Pakai apa? Pakai mulut. Apa jadinya? Apa dong? Pakai apa dong? Maksudnya begina kalian gitu, nggak pakai hati. Sakit perut aku. Kawan kombur. Hai, aku yang setia. Ya, Kata yang sebelah gini, kau menyesalkan kawan kombur, aku udah cantik, udah ope hidung, kau menyesalkan gitu, melepaskan aku gitu kan, bener nggak sih? Makanya aku tanya tadi gimana caranya kamu bisa merayu dia lagi kembali padahal dia udah cantik. Gimana tuh Bang Kawan? Ya itu tadi aku kan ini kan apa namanya, pernyataan aku ini kan sudah pernah aku nyatakan waktu apa namanya itu sudah diliput beberapa media juga kan. Jadi masih tetap sama. Ya udahlah aku restui pokoknya. Restu dari aku ya. Wih, asik. Direstuin sama Kak Fitri nih ya, Ibu Fitri nih ya, kawan kombur. Nanti uang belisnya sabar. Aduh ya Allah. Lanjut. Souvenirnya Kak Fitri
Enggak, souvenir nanti dari Pokoknya aku parfum saya tanggung nanti. lah kawan Kombur catering, MC sama band dari aku lah pokoknya. Ya udah, kamu kumpul saya souvenirnya parfum nanti ya, parfum dari saya. Saya handuk kecil. Aduh. Nah, Kak, kalau Komal gini ketawa-ketawa kan enak ya, kitanya happy. Iya nggak Iya. kawan Kombur? Kak. Dia Lanjut sering Mr. Z. ngamuk-ngamuk ya kak. Dia sering ngamuk-ngamuk ya. Siapa? Di kawan Kombur ngamuk-ngamuk dia. Tantrum. Sama? Enggak Enggak, tahu dia gua. nggak ngamuk-ngamuk. Dia cuma lagi bersedih kemarin lagi sempat berpisah sama Miss Gosip. Sekarang udah bahagia lagi Zanza. Karena udah kembali. Iya, soalnya kan waktu beberapa bulan yang lalu itu yang dia berbelok kan, ya kalian sih coba kalian bayangkan waktu kita masih sama-sama kan, waktu kita masih sama-sama terus dia tiba-tiba berbelok tanpa ada kata-kata, terus dia Jijik kali Kombur kalau diingat-ingat masa lalu. Aku jijik kali punya foto pelukan sama dia itu ya. iya Ya Nggak level pula dipayungin katanya, kak. Astaga. Kak, dipayungin, diturun dari mobil itu kak, dipayungin. Mau turun dari mobil Alphard. Tapi kita kali ini harus mendukung Miss Gosip ya, karena akhirnya dia membicarakan, mengungkap kebenaran kalau si Samira ini memang berbayar kalau review. Ya kali ini kita kasih kesempatan dia bersuara dan kita harus dukung karena Iya. mengungkap kebenaran ya. Makanya kita satukan sama kawan Kombur, Bu. Makanya aku restui. Itu ketawa, teman-teman itu ketawa aslinya Bu Fitri itu teman asli itu sudah. Kita undangan online ya Kak Fit. Undangan online kita. Ya, mari teman-teman disiapkan donat untuk kawan Kombur. daripada dia nanya mana giftnya ya sudah siapkan aja. Nah, aman lah itu pokoknya. Siap. Pertanyaan aku, apakah NM ini tidak ngamuk ke PH-nya ya? Nah, ini juga sebenarnya itu juga jawabannya juga nggak perlu dijawab sebenarnya. Keluarkan semua itu fiti-fiti yang kaitannya dengan ucapannya sendiri. Mulai dari awal tuh ada yang suka marah-marah itu hakim goblok perlu ke sekolah lagi itu begini begitu keluar semua itu. Nah, mulai dari situ sebenarnya saya nggak begitu senang lah kata-kata yang dikeluarkan itu. Mengumbar kalimat-kalimat ini bodoh atau bodoh beneran. Nah, itu juga nggak bagus itu menurut saya. Jadi kalau sudah begitu kan saya nggak enak nih, ya kan? Itu menggali kubur sendiri, Mr. Z. Iya, saya kalimat-kalimat itu. Kemarin juga itu pada saat PMH sidang apa itu katanya ada bukti sekian puluh, mau sekian puluh itu nggak penting. Yang penting kan masalahnya apa. Nah sekarang barulah ketahuan nih sudah ingkrah begini gimana, ya kan? Sudah ingkrah ini sekarang. Nah, ya. Caranya untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu, Viti-Viti yang sudah lama keluar-keluar itu justru ditanggapi balik. Tanya tuh sama Viti-Viti itu, mana buktinya katanya bebas, mana buktinya katanya berjuang untuk kebebasan. Itu kan jadinya nggak ada. Ada kawan aku nih. Halo Mr. Blind. Halo Mr. Blind. Halo Kak Ica, Mr. Blind. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum, Mr. Halo. Play. Kak Fitri, Mr. Z, Dr. Janet, Iya, Mr. Z, selamat malam, Dr. Janet, Bu Blind, Kak Fitri, Ica. Kak Zanza. Kak Zanza, Janbel. Ini dia nggak tahu berita nih, saya kabarkan dulu Mr. Blind. Jadi hari ini Mr. Blind pas lagi buka puasa ada berita ternyata kasasinya ditolak Mr. Blind. Jadi tetap Waduh. Mr. Blind, tetap 6 tahun. Silakan Mr. Blind. Berarti salah dong ininya pengacaranya kemarin. Itu pengacara bener. Nggak ada- Bentar. Kau ke somasi nanti ya.
Kawan Kombur pelapor semua nanti ya kawan Kombur. Kawan Kombur, Nggak tengok tingginya aku semana. Astagfirullahaladzim. Kalau kita, Mr. Blend, kalau kita nggak boleh nyalain. Yang nyalain tuh pendukung-pendukungnya. Oh Kamu, gitu, ya benar-benar. iya, kamu memberikan harapan saya gugat PMH gitu. Bukannya bebas katanya Mr. Z. Bebas bicara maksudnya. Ya silakan tanggapannya Mr. Blend dengan berita ini, Mr. Ini beritanya dari Kompas, Mr. Blend, bukan dari saya. Ya, akhirnya kan memang sudah seperti apa yang sudah kita prediksi ya. Mungkin teman-teman netizen juga tahu lah bahwa perkara ini sebenarnya sudah terang benderang. Jadi manuver dia, drama dia selama di persidangan itulah yang sebenarnya membiaskan. Kalau secara substansi perkaranya kan sudah terang benderang. Artinya secara jalannya persidangan, proses penegakan hukumnya, kita semua sudah tahu. Hanya saja kemarin terlalu banyak drama, terlalu banyak manuver lah. Baik dari pengacara yang lama, ganti pengacara yang baru pun ya sama aja. Sampai ketika misalkan vonis di pengadilan tingkat 1, kemudian keluar statement pasti bebas di banding, kemudian pasti bebas di kasasi, dan pada akhirnya semuanya justru bertolak belakang. Yang di tingkat 1 divonis 3 tahun bisa berubah jadi 6 tahun, kemudian di kasasi dikuatkan lagi di vonis tingkat 2. Ya akhirnya kan inkrah. Sekarang sudah sah kita sebut dia sebagai seorang terpidana. Oke. Keren. Tepuk tangannya mana Pemeras. Messi? Aku udah bisa Tepuk begitu-begitu. tangan, prok. Prok, tepuk tangan, prok. Pertanyaan Terpidana saya ini. pemeras, terusin. Pertanyaan saya, jadi sudah sah itu memang melakukan pemerasan dan TPPU itu sah karena memang bunyinya undang-undang untuk itu. Pertanyaan Betul. saya, Mr. Blind, pertanyaan saya, itu kan ada penasihat hukumnya yang perempuan-perempuan itu kok nggak ada ya, Mr. Blind ya? Mungkin kena mental kayaknya. Tapi gini ya teman-teman ya, tapi aku tuh mau mengucapkan terima kasih sama lawyer-lawyernya si Niki karena mereka menyarankan untuk banding PK akhirnya ditambah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi lama deh tuh makan nasi cadong. Tapi kita sarankan lagi nih supaya karena ini kan sudah inkrah nih, syarat untuk PK kan harus inkrah. Jadi kita sarankan lagi supaya PK gitu. Ya, tapi kan syaratnya kan harus ada novum. Kira-kira ada video-video lagi nih yang dijual-jual ini. Kan kalau pengacara itu serba bisa, serba ada, serba boleh, itu boleh. Iya ada Yang rekaman itu dulu gimana? Yang rekaman itu katanya dia punya bukti rekaman itu kok nggak diputar atau dibikin novum? Bisa? Nah, itu Bu Fitri yang bisa menjelaskan. Kalau Itu kalau kata Bu rekamannya Fitri- rekaman Kobeb Om Bule. Kalau kata Bu Fitri, syulit. Syulit ambulans. Oh itu persilitan. Nggak tahu. Itu kalau terkait dengan rekaman-rekaman yang flash disk itu yang rame itu flash disk yang bisa menjelaskan hanya satu orang dah. Ya, saya nggak tahu siapa Bu Fitri. Nah, itu Iya, hoax lah. Itu kita geli mau ngejelasinnya. Tapi gini ya teman-teman ya. Tapi gini ya, Mister